Saya hadir sebagai seseorang yang saya udah cerita sebelumnya, merasa nggak layak, merasa nggak bisa. Mungkin kebanyakan dari kita mungkin datang di tempat ini dengan bilang, saya juga nggak layak, saya juga nggak bisa. Masih banyak masalah yang terjadi. Tapi saya mau bilang kalau Tuhan selalu menolong kita. Dia selalu ada. Dia selalu hadir. Dia selalu ada di hati kita. Dan gak mudah, saya tahu. Saya lahir, tumbuh besar di keluarga yang cinta Tuhan, yang selalu bawa saya ke gereja, bahkan papa mama dari dulu pelayanan. Sampai satu ketika saya selalu mudah untuk bilang Tuhan baik. Gampang banget. Sampai akhirnya sekitar 2018-2019 banyak hal yang terjadi dalam hidup saya yang gak terfikirkan. Mulai dari pekerjaan papa mama saya hancur, kacau. Dan saya gak bisa kuliah. Saya gak bisa kuliah, saya gak bisa jalan sama teman-teman. Saya ngurung diri, saya merasa saya siapa, saya gak layak. Saya gak bisa ngapa-ngapain. Mulailah muncul seorang Melita yang tadinya gampang untuk bilang Tuhan baik. Semakin sedikit takaran saya untuk bilang Tuhan baik. Saya mulai bingung, Tuhan baik dari mananya ya? Pengen bilang Tuhan baik tapi kejadian masih gini, masih gitu. Sampai akhirnya di tahun 2020 saya melihat satu titik cerah, yaitu saya dan kakak saya, kembaran saya, kita ikutan Indonesian Idol. Rasanya kayak itu tuh benar-benar flow yang wah ini nih pintu keluarnya secara manusia. Dan kemudian kami lewatin audisi dan segala macam, tapi ternyata di babak pertama saya langsung gak lolos. Kembali lagi jadi Melita yang saya gak bisa, saya gak layak, saya gak mampu, saya gak merasakan pertolongan Tuhan. Kemudian di tahun yang sama Melisa kembali setelah 3 kali eliminasi 1, 2, dan 3. Dia kembali ke rumah gak lolos. Dan kemudian kita ada satu pemahaman yang kayak, kok susah banget ya untuk mengerti semua ini. Ketika manusia merasa kalau ini pintu dari Tuhan, kalau manusia ngerasa kalau kayak ini bisa jadi pintu keluar dan pintu berkat. Tapi kok tiba-tiba ketutup gitu aja. Di tahun yang sama, di penghujung tahun, kembaran saya meninggal dunia. Kembaran saya berpulang. Tiba-tiba saya seseorang yang selalu merasa saya gak mampu, saya gak layak, selalu nempel. Dan kemudian saya bertanya sama Tuhan, kalau Tuhan tahu saya sebegitu membutuhkan kakak saya, kembaran saya, kenapa Tuhan tega banget untuk ambil? Kenapa Tuhan tega banget ngelakuin sama saya? Saya gak punya uang loh Tuhan, saya belum bisa kuliah, saya masih mencari kemana ini jalannya. Tapi kemudian Tuhan panggil kembaran saya. Pertanyaan besar dalam hidup saya, tapi kembali saya gak bisa berkata-kata. Saya cuma bilang, Tuhan aku capek, aku bingung, aku gak tahu harus kemana. Dalam 2 minggu setelah itu, kakak rohani saya datang dan bilang, ayo rekaman lagu rohani. Saya gak banyak ngomong, saya cuma, oh iya. Mungkin masih bingung juga di situ. Kemudian lahirlah lagu Penolong yang Setia. Saya nyanyi hanya Yesus Penolong yang Setia. Padahal hati saya sedang bertanya dengan pertanyaan tanda tanya besar. Di mana pertolongan Tuhan atas hidup saya? Tapi ternyata di dalam kelemahan, di dalam ketidakbisaan kita, Tuhan bekerja sepenuhnya. Karena disitulah diri kita betul-betul berserah dan gak punya plan B atas rencana Tuhan. Lagu ini kemudian menjadi satu-satunya sampai hari ini lagu rohani yang pernah trending di Indonesia. Bahkan ketika trending saya gak tahu karena saya gak buka sosmed sama sekali. Dan saya cuma bilang, Tuhan aku gak tahu harus seneng atau enggak. Tapi akhirnya sampai hari ini saya dengan bangga saya bilang, Tuhan Yesus menolong saya. Dan Tuhan Yesus pasti akan menolong setiap kita, amin. Yang percaya kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita.
kita mau imani kalau Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus penolong yang setia. Amin. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Sama-sama. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami percaya, oh, Yesus setia. Sama-sama jemaat Tuhan.